Salam, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih bagi panitia PKL yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk membawakan materi tentang kewirausahaan. Baik, langsung saja saya pada poinnya. Kewirausahaan itu yang seperti Anda ketahui terdiri dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Apa itu wira? Wira itu merupakan satu keberanian dan usaha itu merupakan suatu upaya. Berarti kewirausahaan itu keberanian untuk berupaya mencapai suatu tujuan. Apa sih tujuan dari kewirausahaan itu? Patut Anda ketahui yang menjadi tujuan adalah meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Ini merupakan salah satu program unggulan dari pemerintah. Kedua, menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran berwirausaha yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Yang ketiga adalah menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan berwirausaha di kalangan masyarakat. Yang menjadi sasaran kewirausahaan itu sendiri adalah instansi pemerintah yang notabene di sini adalah BUMN, organisasi profesi, dan kelompok masyarakat. Dan yang kedua adalah pelaku ekonomi, pengusaha kecil, dan koperasi. Dan yang berikut adalah generasi muda. Kenapa generasi muda? Karena generasi muda merupakan anak-anak yang memiliki potensi untuk berwirausaha. Poin berikut yang ingin saya sampaikan, apa itu manfaat dari kewirausahaan? Yang pertama, menambah daya tampung tenaga kerja. Otomatis akan mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua, sebagai generator pembangunan lingkungan pribadi, distribusi itu sendiri, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Yang ketiga, dengan berwirausaha memiliki manfaat, memberi contoh bagaimana bekerja keras, bagaimana memotivasi, bagaimana inovatif dan kreatif. Yang berikut adalah mendidik karyawan jadi orang yang lebih mandiri, disiplin, tekun, jujur, dan mampu menghadapi pekerjaan itu sendiri. Yang kelima, mendidik masyarakat hidup efisien dan lebih sederhana. Nah, ini poin penting yang perlu Anda ketahui, keuntungan dalam berwirausaha. Yang pertama, terbuka lebar kesempatan untuk menjadi bos dalam perusahaan. Mantap kan? Yang kedua, terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Jadi keuangan Anda atur sendiri, Anda punya bawahan, dan seterusnya. Yang berikut, terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi wirausaha secara penuh. Yang keempat, terbuka peluang untuk membantu masyarakat di dalam berusaha. Anda memiliki peluang di mana Anda dapat membantu masyarakat untuk melihat semua potensi yang ada di sekitar lingkungan Anda. Dan yang terakhir, terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang dikehendaki. Berikut yang perlu Anda perhatikan sebagai mahasiswa PKL ketika turun di lapangan. Ada 3 kelemahan yang ingin saya sampaikan dan bagaimana mengatasi kelemahan tersebut. Yang pertama, tanggung jawab sebagai wirausaha sangat besar dan berat di dalam menghadapi permasalahan bisnisnya. Mengapa demikian? Kenapa? Ketika kita berusaha atau berwirausaha, resikonya sangat besar, di mana kita harus mampu untuk mengatasi segala macam resiko dengan membuat plan. Nah, poin penting yang perlu Anda perhatikan sebagai mahasiswa PKL ketika ada di tengah-tengah masyarakat yang sedang berwirausaha, ada 3 kelemahan yang Anda temui. Yang pertama, tanggung jawab sangat besar dan berat di dalam menghadapi permasalahan bisnis. Solusinya apa? Solusinya adalah membuat marketing plan atau business plan. Dalam poin ini yang harus diperhatikan oleh seorang wirausaha itu adalah business plan dan marketing plan. Apa itu business plan? Perencanaan yang disusun mulai dari bisnis itu sendiri, bagaimana strategi untuk mencapainya, bagaimana pengelolaannya, baik itu keuangan maupun SDM-nya, dan tujuan apa yang ingin dicapai. Bagaimana dengan strategi pemasarannya?
bagaimana promosinya, bagaimana mendistribusikannya, dan bagaimana cara untuk produk itu dapat dikenal baik oleh masyarakat. Dan kelemahan terakhir, memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan memiliki resiko yang sangat besar. Pendapatan yang tidak pasti itu otomatis dan fluktuatif. Jadi, berwirausaha ini memang sangat rawan. Tetapi ketika kita sudah dikenal oleh masyarakat luas, pendapatannya fantastik. Dengan demikian, sistem keuangannya harus diatur secara baik. Pengelolaan akuntansi sangat dibutuhkan bagi wirausaha, sehingga dari pendapatan itu dapat dikelola kembali menjadi modal untuk dapat bertahan berwirausaha. Materi terakhir yang ingin saya sampaikan pada kalian mahasiswa PKL, pertama, jadikan ini sebagai kesempatan bagi mahasiswa untuk mengenal dan mengetahui secara jelas dan langsung tentang dunia usaha. Yang kedua, jadi media mengaplikasikan diri pembelajaran yang diperoleh dari kampus untuk diterapkan ke dunia usaha dan instansi yang terkait. Yang ketiga, memperoleh wawasan tentang dunia kerja sehingga Anda mampu untuk membedakan usaha yang sehat dan usaha yang tidak sehat. Yang keempat, dapat memahami konsep akademis seperti etika kerja, profesionalitas, disiplin kerja, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, sebagai mahasiswa ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Artawacana, Anda harus menempatkan diri sebagai ikon lembaga dengan menerapkan etika dalam berbusana, tutur kata, dan bertingkah laku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Selamat mengerjakan tugas dengan baik. Sukses!